Halo Sobat Baku Hantam. Kita bahas sejarah Korea Amerika lagi nih bos. Pada tahun 1949, Bapak Kim Il Sung yang sangat pemimpin Korea Utara paling strong, yakin bahwa perang pembebasan waktu itu yang dilancarkan Korea Utara ini akan disambut dengan tangan terbuka oleh rakyat Korea Selatan. Diskusi dengan China, ngopi-ngopi bareng Soviet waktu itu juga dilangsungkan, dan pada 25 Juni 1950 mereka akhirnya menggangbang Korea Selatan. Invasi skala penuh ini awalnya melibatkan 89.000 manusia. Serangan ini sukses besar bos, dengan tentara Korea Utara berhasil menduduki Seoul hanya dalam 3 hari. Kemudian ini Blitzkrieg versi Kim Il Sung nih, paten nih bos. Namun ternyata Amerika ikut campur tangan. Karena waktu itu Amerika belum memiliki kekuatan yang cukup, maka mereka kemudian memutuskan untuk mengirim satuan kecil untuk menghambat gerak maju pasukan Korea saat itu. Inilah yang akan kita bahas. Satuan kecil bernama Satuan Tugas Smith. Bukan Smithy Weber Jaggerson ya bos. Ya salam. Apa yang diinginkan Amerika untuk dilakukan oleh satuan kecil Smith ini pada musim panas 1950? Tujuan satuan tugas Smith ini adalah untuk menghambat kemajuan pasukan Korea Utara yang bergerak cepat menggilas ke selatan selama mungkin. Mereka kemudian menjadi unit pertama Amerika yang bertempur melawan tentara Korea Utara dalam pertempuran darat. Inilah uniknya sejarahnya ya kan. Jadi awalnya pada saat fajar pada tanggal 25 Juni 1950 ini, tentara komunis Korea Utara ini melintasi garis paralel. Nah itu dia, ke-38 dan menyerbu Republik Korea Selatan. Dalam aksi yang disebut oleh PBB ini sebagai tindakan agresi tanpa alasan, hingga terjadilah pertempuran Osan. Pertempuran Osan ini adalah pertemuan pertama yang terjadi antara pasukan Amerika Serikat dan Korea Utara selama Perang Korea pada tanggal 5 Juli 1950. Nah itu dia. Satuan Tugas Smith ini merupakan gugus tugas Amerika yang terdiri dari 400 infanteri dan didukung oleh pasukan artileri dipindahkan ke Osan di sebelah selatan ibu kota Korea Selatan, Seoul, dan diperintahkan untuk bertempur sebagai barisan belakang dalam rangka menunda gerak maju pasukan Korea Utara, sementara menunggu pasukan tambahan Amerika tiba di negara tersebut untuk membentuk garis pertahanan yang lebih kuat ke selatan. Satgas ini tidak memiliki senjata anti-tank atau senjata anti-tank infanteri yang efektif yang telah dilengkapi dengan peluncur, roket, dan beberapa senapan non-elastis berukuran 57 mm. Satuan ini juga menyetok peluru hit yang berjumlah minim. Hit tahu sendiri kan yang daya ledaknya bisa 2 ya kan. Ini hit ini kan digunakan untuk howitzer 105 mm yang sebenarnya mampu untuk mengalahkan tank T-34 buatan Uni Soviet. Tapi pada waktu itu senjata mereka kurang lengkap. Artileri yang ada hitnya ini masih belum tersalurkan ke pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat di Korea Selatan ini. Hasilnya gimana? Hasilnya tentu satuan ini babak belur bos, digilas invasi Korea Utara. Sekelompok tank Korea Utara yang dilengkapi dengan tank T-34X Soviet ini menyerbu Satgas pada pertemuan pertama, dan ini dilanjutkan gerak maju ke selatan. Setelah sekelompok tank Korea Utara menembus jalur Amerika ini, satuan tugas Smith ini melepaskan tembakan terhadap sekitar 5.000 infanteri Korea Utara yang menyerbu mereka, dan untuk sementara menahan gerak maju Korea Utara. Dan akhirnya pasukan Korea Utara ini bisa mengepung dan menguasai posisi Amerika Serikat dan membuat sisa-sisa Satgas ini tunggang langgang lari dalam kekacauan. 250 prajurit dari Satgas Smith ini berhasil kembali ke garis pertahanan Amerika sebelum malam tiba, dan sekitar 150 lainnya tewas, terluka, ataupun hilang. Pertarungan ini menunjukkan bahwa pasukan Amerika lemah dan tidak siap menghadapi perang, peralatan yang usang dan tidak cukup untuk melawan armada lapis baja Korea Utara, dan pasukan yang kurang terlatih dan tidak berpengalaman ini tidak cocok untuk melawan tentara Korea Utara yang lebih terlatih dan lebih baik.
Ya, meskipun jumlah pasukan Korea Utara ini tentu saja berdampak besar pada hasil pertempuran ya kan. Namun dari pertempuran ini para prajurit Amerika ini bisa belajar bahwa para prajurit Amerika yang tidak disiplin ini meninggalkan posisi mereka sebelum waktunya dan meninggalkan peralatan dan rekan mereka yang terluka pada akhirnya ditangkap oleh tentara Korea Utara. Demikianlah sejarah tentang pertempuran Osam, pertempuran pertama antara Satgas Amerika melawan invasi dari Bapak yang sangat perkasa, Bapak Kim Il Sung. Silakan baku hantam kalian di samping warung kopi Bapak Joko Taeyong di Pyongyang.